Alhamdulillah, kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan Al-Kabair. Kita kaitkan dengan berita yang sedang viral. Meskipun kajian ini pernah kita bahas tapi belum selesai karena pembahasannya panjang sekali, beberapa halaman. Belum pernah kita bahas, baru separuh dan belum selesai. Kita lanjutkan hari ini dan pas dengan kondisi Solo, Jogja terutama, tapi secara umum ya seluruh Indonesia saya yakin. Karena kemarin pada saya kedatangan dari Polda itu katanya untuk melihat kondisi keamanan sebelum pilkada itu ya, hari ini pemerintah yang sedang difokuskan untuk memerangi kemaksiatan itu ya judi, perjudian online dan minuman keras. Di Jogja kemarin gara-gara minuman keras 2 orang santri ditusuk. Makanya kaum muslimin di hari Selasa kemarin ribuan orang turun ke jalan dengan tema santri memanggil. Flyer-flyernya itu dibentangkan, santri ditusuk, miras diteguk, santri ditusuk. Jogja waras tanpa miras. Alhamdulillah kemudian Pak Gubernur langsung mengumpulkan para bupati Jogja, diinstruksikan akan tegas kepada penjual minuman keras. Kemarin saya sudah lihat banyak penjual minuman keras, warung-warung yang dirobohkan kemudian disita. Semoga betul-betul memang disita benar, karena pemilik outlet 23 itu dia berpose bersama dengan Kapolresta Jogja. Aku harus pantar ngopo gitu. Nah, kalau sudah orang nomor 1 di Jogja itu bersama dengan pemilik outlet 23. Outlet 23 itu kios ataupun toko minuman keras loh Pak. Sama sekali nggak nampak itu adalah toko minuman keras itu. Di Solo ada, di berbagai macam kota ada. Terus rencana saya Indonesia. Outlet 23 Polkas Babi gitu. Polkas Babi itu isinya Polkas Babi Pak, itu softcas gitu, dibuka itu isinya ya minuman keras. Dari harga 50.000 sampai 1 juta Pak. Mau diminum di tempat, mau dibawa pulang, disiapkan tempatnya, kantongnya itu bagus banget. Dan diiklankan dengan terang-terangan gitu. Diiklankan dengan terang-terangan di medsos itu, bahkan di Twitter, di Facebook, di Instagram itu disebutkan bagaimana tata cara minumnya minuman keras itu, bagaimana itu disebutkan di situ. Iklan-iklannya perempuan-perempuan nakal itu masuk ke situ. Dan tidak membatasi umur, siapapun masuk, termasuk anak-anak SMP, anak SMA, ya silahkan. Itulah yang membuat resah kaum muslimin, teman-teman ormas. Kemudian mereka mendatangi tempat-tempat tersebut, mendatangi anggota DPR agar segera untuk bersikap tegas kepada tempat-tempat yang menjual minuman keras secara bebas. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, istanibul khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Jauhilah minuman keras karena itu miftah itu apa? Kunci kulli syarrin. Setiap keburukan, kejahatan, maksiat itu berawal dari minuman keras. Jadi santri beli sate gara-gara cuma lihat-lihat gitu kan, dikirain wah kayak dia kan mata-mata di laskar, langsung dikeroyok, ditusuk Pak perutnya. Makanya Kokam kemudian turun jalan, santri NU turun jalan, kemudian Banser juga turun jalan menuntut keadilan. Bahkan Allah, di dalam berita sering kita dengar seorang anak berani mukul orang tuanya gara-gara apa? Minta uang dalam kondisi mabuk. Rumah dibakar karena minta sepeda motor dalam keadaan mabuk, nggak diberi, langsung mamanya dibakar. Seorang adik membunuh kakaknya karena dalam kondisi mabuk. Bahkan oknum aparat memuntahkan pelurunya kepada orang-orang di sekitarnya gara-gara mabuk. 3 orang meninggal dunia. Kemarin di Tangerang ada mobil pusok gede itu nabrak orang,
kemudian panik langsung terus nabrak, beberapa orang ketabrak terus itu sampai kemudian dihentikan. Mungkin 20-an orang itu ketabrak. Gara-gara apa? Minuman keras. Di Solo di Manahan orang habis dari kafe dalam keadaan mabuk nabrak orang yang jualan sedang jalan di flyover itu, ditabrak padahal dia seorang penjual sayur, meninggal dunia. Sudah banyak korban-korban disebabkan karena minuman keras. Dan ini sebenarnya semua agama sudah sepakat ini haram, dan pemerintah pun sudah tahu bahwasanya ini adalah penyakit masyarakat. Tapi masalahnya kok tetap beredar, bahkan sangat luas sekali. Kemarin ceritanya gimana tuh Pak ini? Jelas-jelas ini kan ya orang semuanya tahu tentang mudorotnya, tentang kerusakan dari minuman keras, kok tetap masih dipertahankan. Ya, karena giginya gede, pemasukan untuk pejabat itu besar. Saudara-saudarakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induk dari segala macam kemaksiatan, induk dari segala macam dosa. Kalau dia sudah minum khamar, maka hampir segala macam dosa akan dia kerjakan. Dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Habi itu sudah kita bahas di awal-awal itu. Seorang dijebak seorang pelacur, kamu harus layani saya. Kalau tidak, saya akan berteriak bahwa kamu telah memperkosa saya dan kamu akan dihabisin oleh orang di sekitar sini. Sekarang tinggal ada 3 pilihan. Kamu mau berzina dengan saya, atau kamu bunuh anak ini, atau kamu minum khamar ini, minum ciu ini, minum minuman keras ini. Dan jangan kan pilih sebut itu. Kemarin saya nanya itu ada yang jawab, "Yo boleh sinari lo enak katanya." Astagfirullah. Loh, kalau orang yang normal, seorang yang masih beriman, dia pasti akan memilih yang paling ringan menurut dia kan. Membunuh nggak mungkin karena membunuh jiwa diharamkan oleh Allah. Berzina juga nggak mungkin. Ya. Begitu hinanya dia berzina, orang yang dizinain tersebut boleh jadi dia seorang perawan, akhirnya jadi tidak perawan. Yang menurut dia paling ringan itu ya minuman keras, karena madharatnya, kerusakannya hanya kembali kepada dia, tidak berkaitan dengan orang lain. Ya sudah, jadi dia setelah berpikir, tidak perlu selalu istikharah ya. Berpikir dari 3 macam tadi itu, dari 3 ancaman tadi itu, dia minum khamar, karena ini mudaratnya kan hanya untuk dirinya, tidak kepada orang lain. Dia minum khamar. Tapi begitu dia minum khamar, kemudian dia mabuk, tidak sadarkan diri, dia bunuh anak tersebut, kemudian dia berzina dengan wanita. Justru ketiga-tiganya dia kerjakan. Al-khamru ummul khaba'is. Bahwa khamar itu, minuman keras itu induk dari segala macam kemaksiatan. Makanya hati-hati, dah cilik-cilik sudah biasa ngerokok. Ngerokok itu berawal dari apa? Minuman keras. Nek wis paling ngerokok, terus akhirnya nyicipin minuman keras, nyicipin ciu, setelah itu kemudian dia akan mengkonsumsi minuman keras. Kalau sudah kecanduan minuman keras, ya sudah sulit untuk disembuhkan, kecuali yang dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun qad haraballahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuknya masuk surga. Mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamr. Kalau orang yang biasa minum khamr baru sekali 2 kali mungkin masih bisa diingatkan, masih bisa meninggalkan. Tapi kalau dalam hadis-hadis yang kita sebutkan nanti itu rata-rata mudminul khamri. Mudminu itu sudah kecanduan, terus menerus dia minum khamr. Mudminul khamri. Wal'aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang menyakitin hati orang tuanya, yang mengecewakan hati orang tuanya, sehingga keluar dari mulut orang tuanya tadi itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang akhirnya mendoakan keburukan untuk anaknya. Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan sebuah kisah yang disampaikan oleh Ustaz Adian Husaini. Ada salah seorang dokter, dia punya 3 orang anak.
mengarang sebuah buku tips jitu, cara sukses untuk bisa keluar negeri. Baik di luar negeri itu belajar ataupun cari kerja. Disebar buku tersebut. 3 orang anaknya ini sukses semua, Pak. Bisa keluar negeri, belajar di sana, kemudian kerja di sana juga, gajinya luar biasa. Bangga sebagai orang tua. Ya, orang-orang tanya gimana Pak caranya kok bisa sukses menyekolahkan anak ke luar negeri? Dia tulis buku, Pak. Tapi di saat istrinya, di saat ibu dari ketiga orang anaknya tadi itu sakit dan sakitnya parah, dia telepon ketiga orang anaknya, ibumu loro dan mulia. Mohon maaf Pak, saya sibuk banget ini, gak mungkin bisa pulang. Dia telepon anak yang kedua, Mas Muraiso mulai, ibu kamu sakit parah, segera pulang. Nunapunten Pak, ini saya sedang meeting, ini sudah merapat sama teman-teman di perusahaan, gak mungkin bisa pulang. Dia bel anak yang ketiga, harapannya anak yang ketiga ini akan pulang, tapi ternyata juga punya alasan. Pak, saya kan baru diterima di perusahaan, sudah di karyawan baru, tidak mungkin saya pulang, Pak. Perkiwo sama atasan. Ketiga-tiganya nggak ada yang pulang, Pak. Sampai si ibu ini meninggal dunia, satu pun tidak ada anaknya yang pulang. Sampai dikuburkan. Begitu sakitnya hati seorang ayah, punya 3 orang anak, ternyata satu pun tidak ada yang pulang ke rumah. Hanya dia merenung setelah ditinggal oleh istrinya, hidup dalam kesendirian di rumah. Sebagai bentuk penyesalannya, Pak, dia tarik semua buku-buku yang telah dia edarkan. Ini gara-gara buku ini akhirnya anak saya kayak seperti ini. Mereka sudah tidak mau lagi bakti kepada orang tua, sekedar datang saja alasannya macam-macam. Akhirnya dia jual aset-asetnya, Pak, terus dia beli tanah di sebuah tempat, dibuat pesantren. Dia berharap nanti salah seorang dari cucunya ada yang mau ngurusin pesantren tersebut, dan dia tinggal di pesantren tersebut, merasakan kebahagiaan setelah ditinggal oleh anak-anaknya ketika hidup di pesantren. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Yang pertama, minul khamri, orang yang kecanduan minum khamr. Yang kedua, al-aquli walidayhi, yang durhaka kepada orang tua. Wa dayus, dan dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat serong, yang biarkan istrinya berbuat maksiat sebagai seorang kepala rumah tangga. Istrinya itu dia gandengan sama artis yang lain, cium-ciuman dibiarkan, boncengan sama orang lain dibiarkan, bahkan naudzubillah berzina sama orang lain dibiarkan. Kalau ada seorang bapak kepala rumah tangga kayak seperti itu haram bagi dia masuk ke dalam jannah. Namanya apa, Pak? Dayus. Bukan gayus ya, gayus kan dulu yang korupsi itu. Ini dayus ya. Dalya sak ya, dayus. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan salah satu, ada 3 golongan juga, la yuqballahum salatun, yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jengkang-jengking sholat terus gak pernah diterima oleh Allah sholatnya. Wala turfa' lahum hasanatun ila sama', dan juga kebaikannya tidak akan diangkat ke langit. Berbuat apapun, infak sedekah, sholat sunnah, bahkan ibadah haji, gak diangkat kebaikannya itu ke langit. Al-abdul abid hatta yarji ila maulihi, 1, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai kembali ke tangannya, pakai tangan tuannya tadi. Itu mungkin gak sabar sama tuannya terus melarikan diri, padahal budak itu yang miliknya tuannya, sampai dia kembali. Wal mar'atu sahid 'alaiha zawjuha. Ibu-ibu ini ya, khusus bagi ibu-ibu. Yang kedua,
wanita yang suaminya marah kepadanya sampai suami ridho kepadanya kembali. Ibu jangan membuat suami marah. Kalau sampai suami marah kemudian mengusir jenengan pulang ke rumah, ini belum dicerai ini, baru dimarahin saja. Dan jenengan meninggal dalam keadaan dimarahi sama suami, maka haram baginya masuk ke dalam jannah. Ya, karena keridhaan suami itu adalah jannah. Keridhaan orang tua itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sudah menikah, ya keridhaan suami itu ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kemudian terus nopo wani karo bojone, bentak-bentak bojone. Wong wedok lho niku bentak-bentak bojone. Bentak-bentak wong lanang banget dadake keset. Ini biasanya wanita-wanita karir. Disebut tidak semuanya, tapi rata-rata wanita karir sudah duwe dhewe, dia sudah merasa mandiri. Kalau toh diceraikan sama suaminya loh ora patekan gitu. Lah aku iso kerja dhewe, iso biayai dhewe, anak kabeh tak sekolah ki. Selama ini sing nyekolahke anak-anak sapa? Biaya pendidikan sapa? Aku kabeh sing nanggung. Kowe ngopo? Malah dilah-lahke niku. Selenan itu. Akhirnya suaminya marah. Kalau itu sampai menjatuhkan talak kepada dia, naudzubillah. Beberapa saat yang lalu saya biasanya kan yang motor sendiri karena tangan saya memang belum bisa ya masuk fisioterapi, sudah diambil gipsnya kan, jadi ya belum lurus Pak dengan naik motor kan. Makanya kemarin ditanya sendiri, bisa nggak? Iso harus jemput gitu kan. Harus jemput jangan sama kayak di mabur apa piye. Lah, saya diantar pulang sama jamaah, ngobrol ya. Dalam mobil itu dia cerita, Mas putranya pinten? 2 saat. Tapi ini dari istri yang kedua. Lu istri kedua sendirian kali kok? Enggak. Istri yang pertama saya cerai. Loh gimana kok bisa dicerai? Kenapa? Istri saya itu saya kerja di Jogja. Pulangnya kan cuma Sabtu Ahad. Dia kerjanya di Matahari Singosaren, Pak. Jualan emas. Gajinya 600.000, 700.000 gitu kan. Setiap pagi berangkat pulang balik lagi. Dia serahkan kepada mertuanya. Jadi ya orang benar juga ya. Tapi yang makhluk kan yang mertua itu. Tapi setelah itu mertuanya nggak diminta untuk mengantarkan. Diantarkan sama laki-laki lain. Ngakunya keluarganya. Ternyata apa? Ternyata itu orang lain. Memang betul-betul orang lain. Dia selingkuh saat lalu diantar sama laki-laki lain. Kemudian ketika terjadi percekcokan selalu dia itu bentak-bentak saya. Bahkan pernah nyobek baju saya. Dan inilah satu-satunya bukti yang saya ajukan ke pengadilan agama untuk mentalak istri saya. Akhirnya jatuh talak gitu. Dua orang pemerintah malah di KDRT Pak. KDRT itu pelakunya itu si istri. Kekerasan dalam rumah tangga itu pelakunya itu si istri. Seorang istri yang dimarahin sama suaminya, ya kemudian dia meninggal dunia sebelum mendapatkan keridhaan dari suaminya, haram baginya masuk jannah. Makanya seorang ibu sebagai seorang istri itu masuk jannah itu mudah. Cuma melaksanakan 4 hal ini. Idza salatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu salat 5 waktu yang wajib saja. Bukan usah yang sunah-sunah, yang penting yang wajib betul-betul dikerjakan dengan baik, tepat waktu, orang ngendende. Kemarin itu saya diminta untuk mendampingi ibu-ibu Solo itu, karena dari masing-masing kecamatan itu ada Laweyan, Sarengan, Masar Kliwon itu kan. Outbound Pak, ratusan orang. Sampai azan subuh berkumandang itu belum rampung. Sampai komat belum rampung. Masih motivatornya keras-keras banget suaranya. Sampai jam 12 lebih itu baru rampung. Tidak langsung sholat karena nggak ada tempat sholat di situ. Tempatnya di balik kambang. Itu mau terus naik ke kereta kelinci. Bisa bayangkan nanti pulang sampai di rumah jam berapa? Paling cepat misalnya kan setengah jam, tapi rata-rata 1 jam misalnya. Sampai di rumah jam 1. Apa terus langsung sholat? Jalan ibu-ibu biasanya macam-macam. Si adu sih obat outbound seharian kan gerah banget nih, itu adu sih macam-macam kayak jam 1:30 gitu kan. Jam 2 mungkin baru sholat zuhur. Kebanyakan ibu-ibu itu seperti itu. Ya sholat tetapi ngendede sholat.
Alhamdulillah subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang wajib saja tidak perlu sunah-sunah, yang wajib aja kadang-kadang belum dilaksanakan. Kenapa? Karena bagi seorang wanita itu yang normal ya belum menopuskan itu, yang nggak KB juga, kadang-kadang KB kan nggak haid, kan mesti dia ngalamin haid kan 1 minggu itu kan kodok nyaur utang itu kadang-kadang wabot. Nah pas Ramadan kan bareng-bareng kancane akeh, tapi kalau suruh untuk mengkodok sampai bulan Sya'ban sudah mau entek itu belum rampung. Ya Allah ya Rabbi, sudah mau Ramadan lagi tuh, jadi kan selesai, saya bayar utang dereng. Akhirnya tahun berikutnya tambah lagi 14 tahun berikutnya lagi tambah 21. Nah saya ngarep nyaur kapan? Abot banget. Nah ini berikut di bulan itu nek poso niku lho Pak. Apa bener nek boten teng kancane niku nek poso niku nek pun wis ngelak terus ngelu. Nek pun ngelu kudu saged napa-napa berturah turu bae niku lho. Lah bulane ya dan segera dibayar. Wis rasa soal enggak usah puasa Syawal, kabeh do poso Syawal jenengan mengkodok saja. Ya. Karena jenengan poso Syawal akhirnya nanti yang wajib malah enggak terlaksanakan. Kerjakan yang wajib dulu baru setelah itu yang sunnah. Somat syahroha wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at li zawjiyah, taat kepada suami, selalu mendapatkan ridho dari suami, itu surga dan silahkan masuk pintu surga 8 pintu, silahkan dari pintu mana saja kamu kehendak. Itu keistimewaannya seorang wanita ya Bapak Ibu sekalian. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu ahli sedekah, masuknya cuma lewat pintu sedekah. Ahli sholat masuk lewat pintu sholat. Ahli puasa masuk pintu royan, ahli ilmu masuk pintu ilmu, ahli tahajud masuk lewat pintu tahajud. Nggak bisa langsung masuk pintu semuanya, nggak bisa, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu di hadapan para sahabat, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah infak sedekah? Nggak ada yang jawab, Abu Bakar As-Siddiq. Yang sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar As-Siddiq. Yang sudah mengantarkan jenazah, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika ditanya, ada nggak laki-laki yang bisa masuk surga dari semua pintu? Rasulullah mengatakan ya Abu Bakar As-Siddiq ini semoga, yang lainnya tidak bisa, karena dia juga ahli sholat, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ahli hijrah, ahli jihad, semua dia kerjakan. Al-mar'atu sahid 'alaiha zawjuha, seorang istri yang tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya marah kepadanya. Wasukron hatta yaskhwa, dan yang ketiga orang yang mabuk sampai dia sadar kembali. Mabuk sadar. Berarti dalam kondisi mabuk mati ya Rasulullah mengatakan la yuqbal lahu shalah, Allah tidak akan menerima salatnya dan juga kebaikannya tidak akan diangkat ke langit. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminum khamar namun tidak mabuk, maka Allah berpaling darinya selama 40 malam. Guru beda orang mabuk nih, sidik orang mabuk, sidik orang mabuk. Jadi Allah nggak mau memberi hadiah, berpaling darinya selama 40 malam. Dan barang siapa minum khamar sampai mabuk, maka Allah tidak akan menerima kebaikannya sedikit pun selama 40 malam. Malam Ahad atau malam Jumat minum, orang minum teh tapi minum ciu. Nanti malam Selasa minum lagi. Padahal begitu dia malam Ahad tadi itu minum, 40 hari ke depan ya diterima salatnya oleh Allah, tidak diterima kebaikannya. 40 hari sekali dia minum khamar ini, berarti nggak pernah diterima kebaikan. Jalannya setiap minggu sekali ngombe khamar, ngombe ciu ya khamar belas. Kecuali nanti bertobat kepada Allah ini. Jika ia mati dalam keadaan demikian, ia mati laksana penyembah berhala. Rasulullah mengatakan, mudminul khamri ka'abidil wathani, orang yang meminum khamr itu seperti orang yang menyembah berhala, disamakan dengan orang yang musyrik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua amalan ini dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman khamar, innamal khamru wal maisir judi,
wal ansab, berkorban untuk berhala, kan itu kesyirikan tadi gitu. Jadi minum khamr disamakan dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Semuanya ridsun itu apa? Keji, perbuatan keji. Para ulama mengatakan bukan sekedar keji, tapi kotor dan menjijikkan. Semua perbuatan empat ini tadi. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Terus dikuasai sama setan itu. Setan ada sirang ya itu berarti. Fastanibuhu, tinggalkanlah la'alakum tuflihun kalau kalian ingin selamat, ingin bahagia di dunia. Namanya khamr, judi, di situ tidak ada kebaikan, semuanya keburukan, kerusakan, kehancuran rumah tangga, tangis pilu keluarganya, akhirnya penyesalan. Nah wis, kepala rumah tangga judi, main, terus minuman khamr, itu sudah nanti kemaksiatan yang lain akan dia kerjakan. Plak-plak karo bojone tendang dipukuli, ya, kalau duit malah karo bojone entek duwite tinggo judi gitu. Sambil minum khamr, sempoyongan pulang ke rumah baunya, mulutnya itu bau ciu gitu. Ya sudah, ubul khaba'is, hidup dari segala macam kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak memberinya minum dari tinatul khabal. Di akhirat nanti ketika dia kehausan. Sekarang kehausan kan tinggal minum teh ya, Pak. Itu tak mereka nanti minum berteriak-teriak, "An-afidu alaina minal ma'." Tolong beri air kepada saya seteguk saja. Itu bisa ngomong sama orang-orang penghuni surga. Penghuni surga, tolong tuh aku tuh seteguk saja, setetes saja. Maka penghuni surga mengatakan, "Innallaha harrabahum 'alal kafirin." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian. Sugi. Tak mungkin kamu bisa dapatkan air ini. Langsung mereka diberi nama tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Ya Rasulullah, beliau menjawab, perasan dari penduduk neraka. Airku ahli nar itu keringatnya penduduk neraka. Itu kok disiksa oleh Allah dengan panasnya api, mereka mengeluarkan keringat. Kemudian disebutkan juga nanah dan darahnya penduduk neraka. Darah nanah yang keluar dari mereka itu diberi minuman kepada mereka. Dalam hadis riwayat ini disebutkan bahwasanya mereka akan diberi minuman dari cairan yang keluar dari kemaluannya para pelacur. Padahal air yang keluar dari kemaluan pelacur tadi itu baunya sangat busuk sekali, dan penghuni neraka itu mereka merasa tersiksa dengan bau tadi itu. Wah butut yang kelihatan koyong ini. Ternyata yang keluar dari kemaluannya para pelacur ketika disiksa pada waktu di neraka. Dan itu diberikan minumannya itu kepada para peminum khamr yang dulu ketika di dunia mereka minum minuman keras. Na'udzubillah. Makanya harus, karena bahayanya luar biasa ya. Kan Allah, dan syariat Islam ini kan maqasidus syariah ya. Maksud diturunkannya syariat itu adalah untuk kemaslahatan hamba. Karena sayangnya Allah kepada hambanya itu, Allah itu mensyariatkan, kerjakan syariat ini, tinggalkan syariat ini, semuanya untuk kemaslahatan hamba. Khifdul din, khifdul nafas, khifdul mal, khifdul akal, untuk menjaga agama, menjaga hartanya manusia, menjaga termasuk menjaga akal. Menjaga harta, diharamkannya mencuri, merampok, mengambil haknya orang, karena hartanya manusia itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga darah, enggak boleh menumpahkan darah seenaknya. Darah seorang mukmin itu lebih baik daripada hancurnya dunia. Begitu harapannya darah seorang muslim dijaga di dalam Islam. Termasuk menjaga nafas jiwa manusia, biar jiwanya tenang, jiwanya, hatinya, akalnya ini sehat. Hifdzul akal, yang menjaga akal, maka diharamkan minuman keras, sesuatu yang memabukkan. Ini untuk menjaga manusia, untuk untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang tujuannya untuk menghancurkan manusia, tidak ada. Tapi mereka itu ingin menghancurkan dirinya sendiri, Pak. Karena mau minum minuman keras kan merusak awak, Pak. Habis itu tubuhnya itu hancur. Maka karena ini adalah termasuk minuman haram yang terlaknat. Kita katakan terlaknat betul.
ini minuman terlaknat. Loh kenapa? Rasulullah mengatakan bukan hanya sekedar khamrnya yang terlaknat, 10 orang loh yang terkait dengan khamr ini semua terlaknat. Termasuk dodol barang. Dodol Mas. Ora mungkin. Dodolan rokok ora gelem, dodolan ciu. Anggur gitu kan. Meskipun namanya anggur itu orang tua. Anggur merah gitu. Rasulullah mengatakan lu'inatul khamru bi ainiha. Khamr itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena zatnya. Khamrnya sendiri itu, ciunya sendiri itu, minuman kerasnya tadi itu sudah dilaknat oleh Allah. Wa syaribaha sing minum. Ya, yang punya komunitas pangunci, paguyuban muncul ciu. Itu nanti orang-orang yang minum itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saqiyaha yang menuangkan. Enggak. Dituangkan. Itu dituangkan. Wa bai'aha yang jual. Ya, Solo ya. Outlet 23, babi kulkas babi dan lain banyak sekali. Wa mubta'iha yang menjualnya, yang membelinya. Wa asiroha yang memerasnya. Yang beli kemarin itu ada teman, tuh coba burono nyukup, tak itu 50.000, masuk, langsung beli. Yang 50.000 nanti dibawa pulang ke rumah sebagai bukti loh, itu ternyata betul-betul dia bisa mengetahui di dalamnya itu kayak apa. Itu pura-pura beli dulu. Nggak usah mobil loh, murah. Ya. Dia beli yang paling murah 50.000. Yang memerasnya nih dulu kan anggur diperas ya. Orang yang meminta untuk diperaskan itu lo perasno ya. Jadi maklum istilahnya kan. Aku mau buat produk ya, minuman khamr apa, tolong diperaskan. Ini Ganjil juga ya Pak. Tapi tidak semuanya loh Pak. Itu saya tanya itu loh, apa kok Ganjil sekarang ini masih bertahan? Itu sejatinya mereka produsen, pengrajin ciu itu untuk kesehatan. Bukan memang untuk minum-minuman keras. Tapi ada yang nakal baru belum jadi atau sudah jadi terus dicampur sama air terus dijual. Untuk apa? Untuk minum-minuman keras tadi. Dan itu untungnya lebih mahal daripada hanya dipakai untuk kesehatan. Bahannya tadi Pak, itu yang mau dibuat untuk alkohol tadi, untuk kesehatan tadi itu dicampur air. Terus sudah penadanya sudah banyak sekali yang datang ke situ dan itu punya backing, tidak mungkin tidak punya backing. Yang memerasnya, yang meminta untuk diperaskan, yang membawanya, yang bawa ngantar itu, yang COD-nan itu ada motor itu banyak sekali ternyata outlet 23 itu bawa minuman keras Pak, itu nggak ngerti semua orang kira itu COD-nan makanan apa-apa outlet kan itu. Ternyata itu COD, ngantar kemana-mana. Orang yang meminta untuk dibawakan, yang minta, dan orang yang memakan harganya. Dapat laba berapa, ya, bosnya, semua yang terlibat tadi itu, Rasulullah SAW menyebutnya dalam hadis ini terlaknat semua. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain ini sebagai penguatnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku menyampaikan, wahai Muhammad, sungguh Allah melaknat khamr, orang yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang menjualnya, yang membelinya, yang meminum, yang memakan harganya, yang membawanya, yang meminta dibawakan, orang yang menuangkannya dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Nah, satpamnya berapa? Betul. Memang nggak disebutnya di sini, tapi ya paling tidak ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Ya, kemarin teman-teman itu malam Jumat ya, dipimpin oleh Mas Indrawan, itu salah seorang seniman, itu dia turun ke jalan, adakan aksi damai menolak minuman keras di Solo, tapi dalam bentuk seni. Pakai topeng gitu, terus mereka di jalan gitu dengan caranya sendiri sebagai seorang seni dan budaya itu menolak minuman keras. Ada yang kemudian ya bukan terprovokasi, mereka nggak tahu pelakunya siapa, jam 3 pagi mereka mendatangi tempat-tempat tersebut dan mengadakan perusakan. Ya, dari itu kirim di grup. Saya nggak juga ngertinya dari situ. Teman-teman juga belum tahu, di DSKS itu baru tak kirim, ternyata ada beberapa oknum yang ini akhirnya menjadikan teman-teman jadi jelek kan itu. Kalau kita selama ini itu
mainnya soft ya, mainnya itu pelan-pelan. Aku mereka orang-orang yang gak sabar nanti langsung hancurkan, langsung dipukulin, itu satpamnya dipukulin. Nah, itu akhirnya kan gitu laskar yang paling mau akhirnya terus malah ya kita sudah fokus pengen menutup itu semuanya gara-gara ada ini masih jadi PR malah. Justru malah polisi ngamuk-ngamuk nanti sama laskar. Makanya memang harus koordinasi. Amar ma'ruf nahi munkar itu pakai fikih, tidak sembarangan. Nggak boleh nahi munkar kalau menimbulkan munkar yang baru. Pengennya nahi munkar malah bunuh orang, malah nyolongi, malah tangkur, malah minuman khamar sisan itu kan. Lho ente debat niku dhisik kan mantan preman akhirnya terus grobyok minuman keras malah di situ malah melu ngombe lah kok wae. Iya. Malah ngambilin HP-nya, ngambilin jamnya. Sudah malah kena garuk polisi malah ditahan kan. Pengennya nahi munkar malah membuat kemungkaran yang baru. Ya, makanya kita sering dari GSKS itu memberikan ya pengetahuan kepada mereka, taklim kepada mereka, ayo ngaji. Ada fikih nahi munkar, tata cara untuk nahi munkar itu gimana? Tidak langsung bluk saya itu langsung lunga, ya. Mesake sing ustaz kan yang jadi korban nanti. Ini paling yang perlu ngaji sama kamu toh. Harus koordinasi dengan polisi, harus koordinasi dengan warga sekitar gitu kan. Biar nanti itu yang merasa keberatan, yang menolak itu warga sekitar bukan kita. Dengan sendirinya mereka akan terusir gitu. Karena mereka merasa tidak nyaman di situ, merasa terganggu sampai jam 12 malam, nyetel musik keras-keras, mabuk-mabukan di pinggir jalan, kemudian kotorannya di mana-mana, sampah di mana-mana. Lah akhirnya mereka terusir. Ya. Tapi sekalian, ada sebuah riwayat yang luar biasa di sini tentang bahaya dari minuman keras ini. Rasulullah mengatakan bahwa para peminuman keras itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah. La yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak akan masuk jannah orang yang terbiasa minum minuman keras. Itu ada salah seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Suatu saat dia berkunjung ke rumah muridnya yang sedang sakit. Sudah masuk ustaz itu ya, dia datangin muridnya yang sedang sakit, ya. Dan ziaratul marid, ya. Ziaratul marid sedang ziarah kepada orang yang sedang sakit. Kemudian ternyata muridnya tadi itu mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut gitu. Kalau sakaratul maut itu gimana Pak? Ditalkin gitu, la ilaha illallah. Maka beliau pun mentalakinkan kalimat syahadat kepada muridnya tersebut. Begitu ditalakin nggak misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? La, saya tidak mengucapkan. La, tidak, saya tidak akan mengucapkan. Wa ana bari'un minhu, dan aku berlepas diri dari ucapan tersebut. Mas, la ilaha illallah. La aqul wa ana bari'un minhu. Saya tidak akan mengucapkan ucapan tersebut dan aku berlepas diri. Astagfirullahaladzim. Kamu murid saya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Maka keluarlah Fudail bin Iyad dari situ sambil menangis. Allah, ya Allah, punya murid seperti ini. Ada apa? Apa yang menghalangi dia sampai tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Setelah beberapa lama beliau bermimpi bertemu dengan muridnya tersebut. Dia diseret ke dalam neraka. Mungkin nggak Pak orang yang masih hidup dalam tidurnya bermimpi dengan orang sudah meninggal dunia? Mungkin ya. Kemarin saya uji skripsi anak-anak Mahatali, santri Mahatali, judulnya pertemuan roh orang yang sudah meninggal dengan orang yang sudah mati dalam mimpi. Jadi bukan langsung kan menjadi masih hidup ini terus tiba datang rohnya, wow gitu kan? Enggak mungkin. Tapi dalam mimpi itu kemungkinannya iya bisa. Lalu Fudail bin Iyad ini beliau bertemu dengan muridnya dalam mimpi, ya. Dia sudah diseret masuk ke dalam neraka, menuju ke neraka. Maka Fudail bertanya, duhai kasihan kamu, apa yang menyebabkan Allah mencabut ma'rifah dari hati kamu sehingga ketika kamu meninggal dunia gak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Si murid kemudian menjawab, ya Ustaz, dahulu saya pernah menderita sakit. Kemudian saya datang kepada seorang tabib, seorang dukun. Lantas tabib itu berkata kepada saya, kalau kamu ingin sehat,
Kalau kamu ingin terbebas dari penyakit itu, minumlah segelas arak, minumlah segelas khamr, minumlah segelas minuman keras, ciu, setahun sekali, niscaya kamu akan sembuh. Maka saya pun meminumnya setiap tahun untuk pengobatan penyakit saya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menghalangi dia untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Padahal ada alasannya Ibu untuk berobat. Dan itu cuma setahun sekali ya, tayangkan. Setahun bisa entok ini. Tabibnya mengatakan setahun bisa entok wae. Ternyata nggak boleh kita berobat itu dengan sesuatu yang haram. Kalau masih ada yang lain yang halal, nggak boleh. Obat digunakan untuk obat, nggak boleh. Lah ini setahun sekali saja sampai akhirnya Allah mencabut ma'rifat, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan mereka yang minum khamr setiap bulan sekali, seminggu sekali, satu pekan sekali, bahkan bendino? Terus gimana? Na'udzubillah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari khamr ini, dari minuman keras ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita di akhir hayat kita nanti mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita husnul khatimah, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian alhamdulillahirabbil alamin.